Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memberkati hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu ke-26 setelah Trinitatis atau yang disebut dengan minggu akhir tahun gerejawi yang disatukan dengan peringatan orang yang sudah meninggal. Tertulis dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita, demikian firman Tuhan. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia dan berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh. Tubuhnya dihancurkan dan dilemparkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut dan lama hidup mereka ditetapkan sampai waktu tertentu. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Ia datang kepada yang lanjut usianya itu dan dibawa ke hadapannya. Kepadanya diberikan kekuasaan dan kemuliaan serta kedudukan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya kerajaan yang tidak akan musnah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini patutlah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah menghantarkan kita, umatnya, sampai kepada minggu yang ke-26 setelah Trinitatis atau minggu akhir tahun gerejawi yang juga dikaitkan dengan peringatan akan orang yang telah meninggal dari tengah-tengah gerejanya. Sesungguhnya kita menyadari bahwa hanya oleh karena kasih karunia Tuhanlah kita dapat hadir di gereja ini untuk mensyukuri berkat yang kita terima selama 1 tahun gerejawi ini. Itu sungguh sangat panjang. Dan minggu akhir tahun gerejawi ini mengingatkan kita untuk memakai waktu yang diberikan oleh Tuhan untuk selalu hidup percaya dan melakukan apa saja yang dikehendaki Tuhan, agar kita
sampai kepada kehidupan yang kekal yang telah Tuhan sediakan kepada kita. Nah, untuk sampai kepada kehidupan yang kekal yang telah Tuhan sediakan kepada kita, kita juga harus menyadari, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa sampai saat ini kita masih hidup dalam dunia yang penuh dengan kesusahan dan kekacauan. Itulah fakta yang dilihat atau diungkapkan oleh Daniel melalui penglihatan yang dia terima dari Allah di tempat tidurnya atau mimpinya. Dia bermimpi dan melihat satu penglihatan dari Allah. Ini bisa kita lihat, Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam kitab Perjanjian Lama, Daniel itu diberikan, dianugerahkan oleh Allah satu penglihatan melihat masa depan. Nah, kalau di Perjanjian Baru itu murid Tuhan Yesus, yakni Yohanes, di dalam kitab Pangukapon atau Wahyu yang diilhamkan kepada Yohanes. Nah, apa yang dilihat oleh Daniel? Jadi ketika dia bermimpi, dia melihat sesuatu dan dia katakan. Nah, dia melihat ada 4 binatang besar yang naik dari dalam laut. Itu boleh kita baca di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dia melihat ada 4 binatang besar yang dia gambarkan itu adalah 4 kerajaan besar yang menyalahgunakan kekuasaannya. 4 binatang besar itu, yang pertama dia seperti seekor singa yang mempunyai sayap, burung Raja Wali. Ini digambarkan sebagai kerajaan Babel yang brutal, kejam, dan penuh dengan hawa nafsu. Dan sayap burung Raja Wali itu menggambarkan Nebukadnezar yang ketika itu sebagai raja di kerajaan Babel. Nah, yang kedua, ada binatang besar yang rupanya seperti beruang. Ini digambarkan oleh Daniel sebagai kerajaan Persia. Dan ada 3 tulang rusuk yang masih ada dalam mulut beruang itu yang dilihat oleh Daniel. Itu menggambarkan Babel, Lydia, dan Mesir. Nah, yang ketiga, binatang besar itu rupanya seperti macan tutul. Ini menggambarkan kerajaan Yunani yang dirajai oleh Alexander. Ada 4 sayap yang dilihat oleh Daniel di situ, yang punggungnya menggambarkan bagian dari kerajaan Yunani. Nah, yang keempat, rupanya seperti seekor binatang yang menakutkan dan mengerikan dan sangat kuat, superpower, memiliki tanduk sebanyak 10 tanduk. Ini menggambarkan banyaknya kaisar-kaisar yang berkuasa saat itu. Dan tanduk yang ke-11 itulah yang disebut dengan Antikristus. Nah, kerajaan dunia yang seperti inilah yang merasakan kekuatannya dan menindas bangsa Israel, bangsa pilihan Allah pada saat itu. Kerajaan ini jugalah yang merendahkan Allah, dan kerajaan inilah yang selalu menindas pengikut-pengikut Yesus pada saat itu, yang mengikut, yang percaya kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita menyadari bahwa kekuasaan seperti ini juga masih ada sampai saat ini. Mulai dari Kaisar Nero sampai Domitianus, dan sampai pada saat ini di Indonesia masih ada kekuasaan seperti ini yang menindas orang-orang yang percaya. Dan akan terus ada usaha dari mereka untuk melenyapkan nama Tuhan.
termasuk orang-orang yang memberitakan firman Tuhan. Mereka begitu takut dengan nama Tuhan. Karena apa? Nama Tuhan sungguh luar biasa. Mereka melakukan segala upaya supaya anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan itu akan binasa dan tidak berkembang. Nah, orang Kristen sering mendapatkan diskriminasi. Orang Kristen selalu diperlakukan sebagai warga kelas 2. Dan jabatan orang Kristen pun selalu dibatasi. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan itu masih ada di dunia ini. Itu realita. Itu yang kita hadapi saat ini sebagai orang Kristen di dunia ini. Nah, akan tetapi nats khotbah firman Tuhan saat ini kita dikuatkan sebagai orang Kristen yang percaya untuk tidak takut terhadap persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Kenapa, Bapak Ibu Saudara-saudari? Karena Allah menginginkan kita untuk senantiasa bertahan dalam keadaan apapun itu, dalam iman, sehingga kita bisa melihat bagaimana akhir dari perjalanan hidup kita. Walaupun kita banyak menghadapi persoalan dalam hidup ini, namun yang menentukan adalah akhir dari perjalanan hidup kita ini. Sama halnya seperti ketika kita menonton film Amang Inang. Kalau kita menonton film, yang paling penting adalah akhir dari cerita film itu. Apakah dia happy ending atau bad ending? Apakah cerita itu cerita yang menyukakan atau akhirnya penuh dengan duka cita? Nah, ternyata dalam penglihatan kepada Daniel, jelas dia melihat ada sukacita dari orang-orang yang percaya. Ada keselamatan di akhir perjalanan hidup orang percaya. Inilah yang digambarkan oleh Daniel dalam kekuasaan dan kerajaan Allah yang tidak akan pernah lenyap. Benarkah itu? Mana buktinya? Kita akan lihat dari firman Tuhan saat ini. Yang pertama, sesuai dengan topik minggu, kekuasaan dan kerajaan Allah tidak akan pernah lenyap. Yang pertama kita akan melihat Allah yang memerintah sampai selama-lamanya. Di ayat yang ke-9, 10, 13 dan 14. Di situ kita mau melihat Allah, Yesus adalah Alfa dan Omega. Dia adalah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ketika Daniel melihat tahta-tahta diletakkan, 4 kerajaan itu amang-inang, Daniel juga melihat ada seorang yang duduk yang lanjut usianya. Ayat 9. Dan dia melihat beribu-ribu orang melayani dia. Berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab yang menyatakan bahwa semua harus berada dalam hukuman Tuhan. Dan ayat 14 dikatakan kepadanya diberikan kekuasaan dan kemuliaan serta kedudukan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bangsa mengabdi kepada dia. Kekuasaannya, kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Nah, di sini kita mau melihat amang-inang bagaimana Daniel mencoba melihat suatu hal yang lain. Datangnya orang yang berpakaian putih seperti salju. Rambutnya bersih seperti bulu domba. Walaupun sebenarnya ketika dia melihat penglihatannya yang pertama itu tentang binatang yang besar itu belum selesai. Tapi dia melihat bahwa ini adalah awal dari penglihatan Daniel dalam mimpinya.
untuk menguatkan orang percaya. Kalaupun datang kerajaan yang 4 itu, tapi Daniel juga melihat ada orang yang sudah lanjut usia datang juga pada saat itu. Nah, kita mau melihat, walaupun sekarang kita banyak melihat kekuasaan, banyak melihat banyak persoalan atau kejadian apapun, dengan kata lain, amang inang, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa bangsa Israel yang berada dalam pembuangan, Allah yang mereka kenal dan Allah yang mulia yang tidak ada duanya itu senantiasa bersama dengan mereka. Nah, ini mau menunjukkan amang inang, ketika kita menghadapi suatu persoalan, jangan hanya melihat persoalan itu saja. Ketika kita melihat bahwa kekuasaan di dunia ini lebih besar, tapi lihatlah, Yesus juga datang untuk membangun satu kerajaan di mana kita mau melihat Yesus sedang menolong kita. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah sukacita kita sebagai orang percaya. Di mana Tuhan Yesus Kristuslah yang berkuasa setelah kekuasaan di dalam dunia ini menunjukkan keangkuhannya. Tapi pada akhirnya Yesuslah yang berkuasa. Kerajaan Allah lah yang berkuasa di dalam nama Yesus Kristus. Hanya Dialah yang menjadi keselamatan bagi kita, yang mengalahkan kekuasaan iblis, dosa, bahkan maut dan kematian juga telah dikalahkan oleh Yesus melalui kebangkitannya. Walaupun kita melihat ternyata bukan Herodes, bukan Nero, bukan Hitler, atau kekuasaan apapun di dunia ini yang lebih kuat daripada Tuhan. Kita juga bisa melihat bahwa Allah melalui Tuhan Yesus Kristus yang kita percayai, Dialah yang berkuasa. Yesus berhak memberi kehidupan yang kekal karena Dialah yang layak membuka kehidupan, buku kehidupan yang berisikan tentang kehidupan nama-nama orang yang percaya. Itulah yang dikatakan tadi di ayat yang ke-10. Bahwa ada majelis yang duduk dan majelis pengadilan itu membuka buku kitab-kitab di mana nama-nama orang percaya akan dibacakan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang kedua kita melihat bagaimana kekuasaan dan kerajaan Allah yang tidak pernah lenyap itu. Bahwa sesungguhnya Allah yang menghakimi segala bangsa di dunia ini. Dalam penglihatan Daniel berikutnya, di ayat 11 dan 12, dia melihat bahwa kerajaan dan kekuasaan di dunia ini datang silih berganti dan tidak akan kekal. Daniel melihat binatang itu dibunuh, tubuhnya dihancurkan dan dilempar ke dalam api yang membakar, serta kekuasaannya akan dicabut. Daniel melihat amang-inang bahwa kekuasaan kerajaan yang 4 itu tidak ada kekalnya. Itu akan dicabut, itu akan dibunuh, dan akan dilempar dalam api. Ini menunjukkan bahwa bangsa Israel dan orang-orang percaya di dalam pembuangan, di dalam penderitaan akan melihat kekuasaan dari Babel ke Persia. Kemudian bangsa Israel akan melihat yang menindas mereka kerajaan Asyur sampai kepada kerajaan Persia juga akan berperang satu sama lain. Semuanya akan dikacaukan oleh Tuhan dan yang memenangkan adalah bangsa Israel yang percaya kepada Tuhan. Nah, kekuasaan dan kerajaan anak manusia itu tidak sama dengan kerajaan yang ada di dunia ini. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalaupun kita seolah-olah itu
tidak diberkati oleh Tuhan karena Tuhan sedang menunjukkan bahwa kerajaan Allah di dunia ini tidak sama dengan kerajaannya yang di sorga sana. Nah, kedatangan anak manusia ke dunia ini itu membuka sejarah. Kedatangan anak manusia, kedatangan orang-orang percaya itu membuka sejarah baru dalam kejujuran, kebenaran, dan kemuliaan Allah yang istimewa. Maka janganlah kita menjadi susah hanya karena penderitaan yang ada dalam diri kita. Tapi cobalah belajar dari kesusahan penderitaan kita itu. Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa Dia sedang membentuk kita menjadi seorang yang berguna. Oleh karena itu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari nas ini kita ingin melihat bahwa orang percaya itu diajak untuk selalu kuat dan berpengharapan kepada Tuhan. Saya pernah melihat ada satu cerita bagaimana seorang anak muda yang begitu giatnya, kuatnya imannya kepada Tuhan, sampai-sampai ketika dia memiliki cita-cita, dia juga mendoakan cita-citanya itu. Dia katakan kepada Tuhan dalam doanya, karena dekatnya dia dengan Tuhan, dia katakan, Tuhan, aku ingin menjadi seorang tentara. Ketika dia sudah tamat SMA, dia benar mendaftar sebagai seorang tentara. Tapi hanya oleh karena satu hal dari fisiknya yang tidak mendukung untuk dia masuk menjadi seorang tentara, dia tidak diterima. Dia kecewa dengan Tuhan. Bahkan dia tidak mau lagi berdoa, dia jauhkan dirinya dengan Tuhan. Tapi seiring perjalanan hidupnya, dia mencoba untuk melanjutkan masa depannya dengan kuliah. Dia mengambil kuliah kedokteran. Dan dia lulus sebagai seorang dokter yang luar biasa. Dia dipakai di rumah sakit yang terkenal. Bahkan dia selalu menjadi dokter yang luar biasa. Dipanggil untuk memberikan satu motivasi atau mengobati orang lain. Dan satu ketika, singkat cerita, amang, inang, bapak, ibu, saudara-saudari, dia berdoa kembali ketika dia melihat kesuksesannya yang luar biasa itu menjadi seorang dokter. Dia teringat kembali dengan cita-citanya ketika masa mudanya. Dia tertidur dan dia bermimpi. Dalam mimpinya dia berdoa kepada Tuhan, kenapa Engkau tidak mengizinkan aku menjadi seorang tentara? Maka Tuhan menjawab di dalam mimpinya dan doanya itu, kamu akan menjadi tentara. Kamu akan menjadi perwira dan memimpin banyak tentara di situ. Dan kamu akan diizinkan untuk berperang. Dan ketika kamu berperang, karena ketangguhanmu sebagai seorang tentara, kamu akan ditempatkan di depan. Dan kamu akan berperang. Ketika kamu berperang, kamu akan meninggal. Maka tersentaklah anak muda ini, dokter ini. Dia terbangun dan dia mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak menjawab doanya sebagai seorang tentara? Karena ternyata Tuhan menyediakan yang terbaik bagi dia. Walaupun dia merasa bahwa yang terbaik itu tidaklah terbaik dari kenyataan hidupnya sebagai impiannya. Nah, kita sebagai orang percaya harus meyakini bahwa ternyata kasih Tuhan itu menyertai kita. Walaupun terkadang kita merasa kasih Tuhan itu jauh dari kita. Kasih Tuhan itu tidak menyertai kita. Kasih Tuhan itu tidak melindungi kita. Tapi kita harus ingat, Bapak, Ibu, Saudara-saudari,
Bagaimanapun sulitnya kehidupan yang kita jalani, Dia akan menolong kita. Dan seberat apapun beban pikiranmu di dunia ini, Dia akan membantumu. Sama seperti orang-orang percaya dahulu ketika Tuhan membantu mereka dalam kesulitannya. Dengan demikian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Nats ini mengajak kita untuk percaya sebagai orang yang beriman. Dan untuk menguatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Supaya mereka melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Terlebih ketika kita diizinkan oleh Tuhan memasuki 1 tahun gerejawi ini. Kita telah mengakhiri tahun ini dengan memasuki tahun yang terakhir, yakni akhir tahun gerejawi. Yang disatukan dengan peringatan akan orang-orang meninggal. Jika saudara-saudara kita yang diingatkan hari ini telah meninggal, meninggalkan dunia ini dan meninggalkan gerejanya, bahkan meninggalkan kita, sama halnya dengan kita juga akan meninggalkan dunia ini. Tapi ingat, Tuhan mengizinkan kita untuk menginjakkan akhir tahun gerejawi ini saat ini. Itu bukan karena kekuatan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jika Tuhan mengizinkan kita hari ini memasuki akhir tahun gerejawi, itu semua karena kekuatan Tuhan. Ada banyak persoalan yang telah kita hadapi, ada banyak problema yang telah kita hadapi, bahkan kekuatan-kekuatan sama seperti 4 binatang yang dilihat oleh Daniel itu. Demikian kita juga harus melihat ada seseorang yang lanjut usia, yakni Yesus yang berjubah putih, rambutnya bersih. Dia diberikan kekuasaan, Dia diberikan kerajaan yang tidak akan lenyap. Kekuasaannya kekal. Dari situlah kita mempercayai bahwa kalau Tuhan datang bersama-sama dengan kita, Dia tidak akan pernah lenyap. Kerajaan Tuhan dan kekuasaan Tuhan tidak akan lenyap. Dari situlah kita mengimani bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu atas berkat yang kami peroleh hingga saat ini. Sampai di akhir tahun gerejawi ini, Engkau memberkati kami. Dan kami boleh menyelesaikan segala tugas kami di tahun gerejawi ini. Kami boleh sampai di minggu ini itu karena kasih karunia Tuhan. Berkat Tuhan, kekuatan Tuhan yang melindungi kami. Dan kami boleh mensyukuri itu untuk hadir di gereja ini. Berkatilah kami Tuhan, orang-orang yang percaya ini. Ketika kami menghadapi berbagai persoalan, pergumulan hidup, biarlah kiranya Engkau yang menguatkan kami, bahwa Engkau juga hadir di tengah-tengah pergumulan hidup kami itu. Dan Engkau menolong kami, Engkau menopang hidup kami, untuk boleh kami rasakan bahwa Tuhan bersama dengan kami. Berkatilah gerejamu HKBP Gaman ini. Lindungilah setiap umatmu, bahkan hambamu, penatua gereja, untuk melakukan segala apa yang Engkau kehendaki, untuk selalu setia di dalam setiap pekerjaan mereka dimanapun mereka berada. Tuhan bantu mereka untuk selalu kuat, tangguh dalam hidup mereka yang mereka jalani di dunia ini. Berkati orang-orang yang percaya, yang senantiasa berserahkan hidupnya kepadamu. Biarlah kiranya Tuhan juga menolong mereka, agar pada saatnya nanti Tuhan mendapatkan kami
dalam keadaan setia dan percaya kepadamu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, berkati dan lindungilah kami. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.